Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agneta Devina Liling dengan NIM 250911220017. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa jantung kita masih bisa berdetak tanpa kita suruh? Saat tidur, saat capek, bahkan sedari kita masih di dalam kandungan, jantung itu tetap bekerja tanpa henti. Bagaimana mekanisme kelistrikan dalam jantung? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, jantung itu ternyata punya listrik sendiri. Banyak orang yang mengira jantung itu berdetak karena dipompa otot biasa. Padahal sebenarnya, detak jantung dimulai dari impuls listrik. Ibaratnya jantung kita itu punya instalasi listrik internal sendiri. Pusat listrik utama jantung disebut itu nodus SA atau sinoatrial node. Letaknya di atrium kanan. Nodus SA ini sering disebut sebagai natural pacemaker atau alat pacu jantung alami. Dari sinilah sinyal listrik pertama kali muncul. Sinyal itu akan menyebar ke kedua atrium sehingga atrium berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel. Lalu sinyalnya akan terus ke nodus AV atau atrioventricular node. Di sini sinyalnya ditahan sebentar. Kenapa? Supaya ventrikel punya waktu untuk mengisi darah dulu sebelum akan berkontraksi atau memompa. Lalu impuls listriknya akan diteruskan ke bundle of His yang akan bercabang menjadi cabang kanan dan kiri, lalu akan diteruskan ke serabut Purkinje. Akhirnya ventrikelnya akan berkontraksi kuat memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jika semua proses ini tidak sinkron, tubuh kita bisa kolaps hanya dalam hitungan menit saja. Yang kedua, seberapa cepat sistem ini bekerja? Semua proses tadi terjadi dengan sangat cepat. Satu siklus detak jantung cuma terjadi sekitar 0,8 detik. Dalam sehari, jantung kita bisa berdetak sekitar 100.000 kali. Bayangkan, tanpa kita sadari, tanpa tombol on atau off, dan tanpa disuruh. Kalau manusia membuat mesin yang bekerja non-stop 24 jam selama puluhan tahun, pasti dianggap teknologi luar biasa. Tapi, jantung manusia sudah melakukan itu sejak kita lahir. Hebatnya lagi, semua sistem listrik ini bekerja sangat teratur. Makanya di rumah sakit ada alat yang bernama EKG atau elektrokardiogram yang berfungsi untuk merekam aktivitas listrik jantung. Di dalam pembacaan EKG itu ada yang namanya gelombang P, lalu konsep QRS dan gelombang T, yang merupakan adalah jejak listrik dari aktivitas jantung kita. Lalu ada fun fact. Fun fact yang pertama, jantung itu tetap bisa berdetak beberapa saat meskipun dipisahkan dari tubuh. Kenapa? Karena jantung punya sistem otomatis sendiri yang disebut otomatisitas, di mana sel-sel pacemaker kita bisa menghasilkan impuls listrik tanpa bantuan otak. Lalu selanjutnya ada fun fact kedua. Kecepatan hantaran listrik di serabut Purkinje bisa mencapai sekitar 4 meter per detik, yang sangat cepat untuk ukuran jaringan tubuh. Lalu selanjutnya fun fact ketiga. Kalau semua pembuluh darah manusia disambungkan, panjangnya bisa mencapai sekitar 100.000 km, yang lebih dari 2 kali keliling bumi. Dan semua itu dipompa oleh satu organ sebesar kepalan tangan. Lalu yang ketiga adalah dihubungkan dengan bagaimana hal-hal ini dengan bagaimana semua kerja ini terhadap kuasa Tuhan kepada kita. Kadang kita terlalu terbiasa dengan tubuh kita sampai lupa betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Coba kita pikirkan, siapa yang mengajari nodus SA untuk berdetak pertama kali? Siapa yang mengatur agar listrik jantung tidak kacau? Siapa yang membuat atrium harus berkontraksi dulu sebelum ventrikel? Semuanya dibuat dengan presisi yang sangat luar biasa. Kalau satu bagian kecil saja gagal, misalnya impuls listriknya terganggu, maka bisa muncul aritmia, gagal pompa, bahkan henti jantung. Artinya tubuh manusia tidak dibuat secara asal, ada keteraturan, ada keseimbangan, dan ada desain yang sangat detail. Semakin ilmu kedokteran berkembang, justru semakin terlihat betapa kompleks dan menakjubkannya tubuh manusia. Dan bagi banyak orang, mempelajari anatomi dan fisiologi bukan cuma soal sains, tapi juga menjadi pengingat untuk kita lebih bersyukur. Karena seringkali kita baru sadar berharganya satu detakan jantung ketika ada gangguan pada jantung itu sendiri. Jadi, untuk kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana jantung bekerja menggunakan sistem kelistrikan alami, lalu yang dimulai dari nodus SA dan diteruskan ke nodus AV, bundle of His, dan serabut Purkinje, dan semuanya yang bekerja dengan sangat cepat, sinkron, dan presisi. Semakin dipahami, sangat terasa bahwa tubuh manusia benar-benar luar biasa. Jadi setelah ini, setiap kali kalian merasakan detak jantung, ingat bahwa di dalam tubuh kita ada sistem super kompleks yang bekerja tanpa henti demi mempertahankan hidup. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.